Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih banyak sudah hadir di Ya, webinar kita hari ini. Selamat siang Pak Putu. Terima kasih banyak sudah join di hari ini ya. Selamat siang Mbak Felis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di acara webinar, tapi lebih tepatnya kita bisa sebutkan chit chat ya atau ngobrol santai gitu ya yang di-arrange atau diinisiasi dari Simply Dots. Kebetulan hari ini kita bakalan ngebahas tentang big data, the future for sustainability business, terutama buat kita ya, para profesional, pebisnis. Selamat siang Pak Mario, saya sambil ngebacain chat ya. Ya, kita terutama di hari ini bakalan ngebahas bagaimana sih peranan penting dan pengoptimalisasian data bagi bisnis kita saat ini, gitu ya. Pentingnya analisa data dalam pengambilan keputusan, terutama di distribution proses, agar kita bisa mampu dan bersaing dan menang ya di digital era 2024 hari ini. Ini sambil kita opening ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya sudah masuk, kita ucapin terima kasih banyak terhadap 58 partisipan sudah join, dan langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Sasmo, saya Regional Sales Manager di Simply Dots, yang hari ini akan memandu Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas, dan teman-teman di sini semuanya dalam acara kita sore ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan Simply Dots beberapa bulan terakhir cukup sering melaksanakan kegiatan seperti ini, sifatnya webinar atau diskusi santai gitu ya. Kita membuka ruang diskusi, terutama buat kita para profesional di distribution and supply chains, atau bisa juga di principles ya, dengan semua ekosistemnya. Tidak terlepas juga dari beberapa industri yang lainnya, untuk bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan kita mencari peluang-peluang yang ada. Selain juga itu, kita juga bisa sekaligus networking. Karena Bapak Ibu sudah izinkan kami kemarin menginvite Bapak Ibu dalam satu ruang WhatsApp group ya, di mana di dalamnya tentunya sudah banyak teman-teman dari berbagai macam background yang bisa saling berkoneksi di sana, yang bisa sekaligus bisa tukar pikiran atau apapun. Kami membuka ruang-ruang tersebut untuk kita bisa berkolaborasi di masa-masa mendatang, gitu. So, hari ini ya langsung saja, sepertinya sudah semakin ramai, jadi saya juga tidak sabaran Bapak Ibu untuk bisa memperkenalkan ya the one and only speaker kita hari ini ya, yang bakalan sharing. Langsung saja nih, kita sudah open mic. Mas Raffi, apa kabar? Selamat eh, siang. siang Mbak Ade, apa kabar? Udah lama nggak ketemu Baik kayaknya. kabarnya. Sudah lama tidak ketemu. Mungkin dari tim operator boleh dipin Mas Raffi dan wajahnya saya agar bisa terhighlight juga di slide kita sore ini. Sehat kabarnya Mas Raffi ya. Gimana Mas, bulan-bulan ini lancar jaya? Ya, harus lancar. Jawabannya kan harus. Mas Raffi, anyway biar gak kikuk nih, boleh dong aku Hmm, dibantu dirimu memperkenalkan diri dulu, kemudian boleh sambil menyapa-nyapa atendi kita yang hadir hari ini gitu ya, nanti sebelum kita mulai sesinya. Silakan Mas Raffi. ini langsung kita mulai atau gimana? Boleh memperkenalkan diri dulu nih Mas Raffi Perkenalan biar diri enak. dulu. Oh Iya, ya, kenalin dulu dong, jadi biar santai, biar rileks kita kan. Soalnya oke, obrolannya agak-agak berat nih ya, data-data gitu. Jadi ya, kita rileks dulu ya. Silakan oke. Mas. Selamat pagi ya semua. Jadi tetap pagi biar semangat. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi ya. Jadi bisa dipanggil Raffi. Kalau di nama artisnya itu Raffi Rashid ya. Tapi kalau nama KTP Muhammad Raffi. Jadi Bukan nama Raffi Ahmad beken ya? di, ah, belum, belum Belum. nyampe Sultan so. Ya, ya, ya saat ini saya masih bekerja juga sih ya. Bisa dilihat di depan di Rukun Mitra Sejati ini kita distributor nasional untuk beberapa prinsipal lah. Nanti kalau untuk bisa mengetahui profilnya bisa cek di website. Itu kali ya, Oke. Mbak Ade ya.
Luar biasa, luar biasa. Kok aku agak deg-degan hari ini ya menjadi moderator di Remo ya, sepertinya karena kontennya cukup ini cukup berat dan juga background-nya yang sudah tadi di-mention sedikit. Anyway, Mas Raffi untuk mempersingkat waktu, jadi hari ini tadi kita udah perkenalan, kemudian juga kita udah kasih tahu kurang lebih kita hari ini bakal membahas apa. Harapannya diskusi kita bakalan santai, karena ini juga walaupun jam kerja, tapi sepertinya teman-teman ini juga nanti Bapak Ibu boleh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditaruh di kolom komentar dulu, agar nanti kita bisa bacakan gitu ya. Sembari nanti Mas Raffi berdiskusi, silakan saja kalau ada pertanyaan gitu. Nah, agar lebih casual gitu ya, mungkin aku bilang teman-teman aja ya, biar jangan Bapak Ibu terus sebenarnya terlalu kaku nanti gitu. Mas Raffi juga harapannya kita bisa berdiskusi saja di forum kali ini. Langsung saja Mas Raffi, dengan kerendahan hati kami berikan waktunya buat Mas Raffi mungkin bisa sedikit share ya terkait dengan Big Data the Future for Sustainability Business yang selama ini Mas Raffi mungkin jalankan di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Untuk waktunya kami persilakan. Silakan Mas Raffi. Oke. Ini saya sharing PowerPoint ya, langsung ya. Ya, mungkin boleh di off share dulu dari operator agar Mas ya, thank you. Udah rekor belum ya? Sudah Mas Raffi. Sudah. Oke. Selamat pagi. Ini suara saya jelas ya? Aku nanti kalau nggak jelas sebelum panjang. Suaranya jelas ya, Mbak Ade? Sangat jelas, Mas Raffi. Sangat jelas. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Tadi sudah perkenalkan ya, nama saya Raffi. Terima kasih nih untuk Mbak Ade dan Simply.Steam memberikan wadah ya kita untuk sharing. Ya, semoga apa yang saya share ini bisa menambah wawasan atau mungkin mengingatkan kembali ya. Mungkin teman-teman udah tahu tapi mengingatkan kembali, atau mungkin ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat lah ke depannya ya. Jadi amal baik ke depannya. Nah, mungkin sebelum mulai, nah ini CV singkat saya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya Raffi. Jadi saya ini memiliki background di karir profesional itu di bidang sales. Saya memulai dari sales. Dulu awal saya di PT Nestle, terus ya mulai pindah-pindah lah. Terus ada beberapa brand yang sudah saya pegang. Dari Nestle itu produknya ya mungkin Bapak Ibu tahu seperti Denko, Milo, Beer Brand. Lalu di British American Tobacco itu rokok ya, rokok Dunhill. Terus Sunpride, nah ini buah-buahan ya, fresh product. Kemudian yang berikutnya di Mengniu. Mengniu ini perusahaan dairy dari China. Salah satu brand besar itu Yoishi. Nah, kemudian saya pindah ke Rukun Mitra Sejati, jadi distributor. Nah, posisi-posisi yang pernah saya isi itu ya dari posisi operasional dari di lapangan sampai ke level strategik. Jadi dari sales representatif, lalu masuk ke channel, ke kategori, lalu masuk ke operational development, sampai ke business management. Nah, mungkin supaya ini tidak terlalu lama dan ya ini saya akan mencoba membawakan kita sesantai mungkin ya. Jadi semoga ini bisa menjadi wawasan baru. Nah, sebelum kita mulai, ini berikutnya. Nah, pertama slide Big Data. Ya mungkin ini dulu awal-awal Big Data ini kan trennya kayaknya waktu zaman-zaman data tuh lagi itu waktu mau corona kali ya, saya agak lupa sih. Istilah Big Data itu dulu terkenal tuh zaman-zamannya waktu online ya, bisnis online lagi naik-naiknya. Jadi saya juga sempat bertanya Big Data itu apa. Sebenarnya Big Data itu bukan suatu hal yang baru ya, itu di kehidupan kita sehari-hari itu udah ada. Jadi Big Data ini ini bagaimana sih hubungannya dengan penggunaannya di produk atau bisnis kita supaya ini bisa bertahan berkembang. Nah, bagaimana Big Data itu bisa membantu nih. Jadi untuk
pertumbuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pemahamannya seperti ini. Jadi dengan big data itu kita bisa mendapat pemahaman dalam ya tentang pelanggan. Jadi dari big data itu kita bisa menganalisis preferensi, perilaku, terus bagaimana preferensi mereka terhadap produk kita. Nah, ini itu dikumpulin jadi sebuah data, dianalisa dan menjadi sebuah keputusan bisnis. Nah, terus dari data itu bisa inovasi berbasis data itu, jadi inovasi kan dari kita ngumpulin data-data, itu menjadi preferensi untuk inovasi produk, terus dari data itu bisa lari ke efisiensi operasional, jadi kalau yang bisnis distributor pasti data ini akan digunakan untuk efisiensi, lalu big data ini bisa digunakan untuk prediksi dan pengambilan keputusan, jadi big data itu sendiri sebetulnya tergantung ya kita melihatnya dari sisi mana gitu. Kalau kita seorang sales, kalau kita seorang finance, kita seorang marketer. Jadi big data itu bisa digunakan oleh semua. Jadi big data itu adalah kumpulan data-data intinya. Jadi big data ini dikumpulkan, dikelola, dianalisis dengan baik ya. Supaya ini bisa berguna datanya. Jadi istilah big data itu ya sebetulnya data. Jadi biar nggak terlalu berat gitu ya. Jadi biar pemahaman kita paham dulu nih. Jadi big data di sini adalah data-data yang kita kumpulkan untuk menganalisa bisnis kita. Nah, berikutnya mungkin saya mau menggambarkan kapal. Nah, jadi pada slide ini saya ingin kita coba merenungkan sebuah analogi kali ya. Mungkin memberikan perspektif bagaimana kita mengolah sebuah bisnis. Jadi rekan-rekan bisa melihat kalimat di situ ya. Jadi bisnis itu seperti sebuah kapal. Semakin besar pertumbuhannya, semakin banyak tenaga yang dibutuhkan untuk mengarahkannya. Dan semakin banyak data untuk menavigasi dan memahami kondisi ke depan dalam perjalanan menuju tujuan Anda atau yang diinginkan. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa lihat ya. Pertama kita bicara tentang bisnis sebagai sebuah kapal. Jadi seperti kapal, bisnis kita itu memiliki tujuan yang jelas. Bisa jadi tujuan itu adalah pertumbuhan, pendapatan, ekspansi pasar, atau inovasi produk. Kapal ini tidak bisa pasti berjalan sendiri ya. Dia memerlukan kapten, awak yang kompeten untuk mengemudikannya ya. Nah, kalau kapal ini pasti waktu kecil mengarahkan atau mengendalikannya relatif lebih mudah ya. Namun pastinya seiring pertumbuhan ya pastinya tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Nah, mengapa? Karena ya semakin besar sebuah kapal, pastinya semakin besar pula daya dorong yang diperlukan untuk mengubah arah. Nah, disinilah letak pentingnya tenaga yang dibutuhkan dalam konteks bisnis ya. Tenaga itu ya bisa berupa sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang mumpuni, terus proses dan sistem yang efisien. Jadi kalau tanpa tenaga yang memadai ya pasti akan sulit ya kalau beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat. Nah, tapi di lain sisi selain tenaga atau tenaga fisik tadi, ya seperti seorang nahkoda lah ya, nahkoda kapal atau navigator itu pasti memerlukan peta atau informasi cuaca lah ya. Terus untuk memastikan kapal ini tetap berada di jalur yang benar. Nah, makanya kita pasti butuh data yang akurat dan relevan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, data ini itu dia bisa berupa data yang memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, tren industri. Nah, dari data ini kita dapat memprediksi nih tantangan yang mungkin muncul di depan dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Nah, data itu jadi ibarat kalau di bisnis itu ibarat kompas ya. Ibarat kompas dalam mengarungi, kalau kapal tuh mengarungi lautan bisnis. Lautan bisnis. Nah, jadi dari slide ini kita bisa mempelajari analogi apa? Pasti kesiapan tenaga kerja ya kalau bisnis. Terus pemanfaatan teknologi.
Di bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Jadi kita tuh harus bisa membangun sistem yang mampu mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dengan efektif. Terus yang keempat, adaptabilitas dan inovasi. Nah, jadi ya dengan menerapkan konsep ini ya kita mengharapkan ini kita bisa bertahan dan juga pastinya mencapai tujuan dari bisnis kita. Nah, berikutnya kita bisa lihat nih produk-produk di sini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini pasti semua kenal dengan produk-produk yang ada di depan ini ya. Dan bisa jadi produk ini udah eksis puluhan tahun. Nah, dalam menjaga eksistensi produk ini pasti nggak mudah di belakang ini. Jadi kita bisa lihat ya, jadi mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sebuah bisnis atau brand itu dibutuhkan banyak data yang tersembunyi di balik layar yang secara terus-menerus dianalisis untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, jadi dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, banyak dari kita memahami bahwa menjaga eksistensi dan pertumbuhan sebuah produk atau brand itu bukan tugas yang gampang. Jadi produk yang mampu bertahan puluhan tahun di pasar itu pasti di belakangnya tuh banyak data ya. Jadi banyak cerita-cerita lah yang luar biasa di baliknya. Nah, di sini saya akan coba menggambarkan. Jadi pada slide ini bagaimana sih proses distribusi atau bisnis dari hulu ke hilir. Nah, rekan-rekan semua dapat bayangkan ya, produk yang tadi tuh, yang kita lihat di slide sebelumnya, coba kita ambil contoh yang saya paling ingat sih sebetulnya Denkau ya, produk susu Denkau. Jadi siapa yang nggak tahu tuh produk susu Denkau ya. Jadi waktu saya kecil, saya minum produk itu, dan sampai saat ini umur saya ya udah 30 ke 40 ya, menuju 40, produk itu pun masih eksis. Nah, pertanyaannya adalah apakah Denkau itu eksis sampai saat ini adalah sebuah kebetulan atau hokinya gede? Pastinya enggak ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat bagaimana produk tersebut dari hulu, dari sebelah kiri itu, dari hulu, bahan mentah, itu bisa dibilang ya peternak susu sampai ke hilir yang sebelah kanan tuh konsumen. Nah, proses yang terjadi tuh panjang. Dari peternak sapi, itu di farming, terus produknya mereka dibeli oleh pabrik untuk diolah, setelah itu diolah, produk dikirim ke distributor, nah dari distributor lanjut lagi ke toko, dan akhirnya sampai ke konsumen membeli. Jadi ada beberapa proses bisnis yang terjadi, ya dari farming atau peternakan, pabrik, distributor, dan toko. Nah, setiap proses atau tahapan bisnis itu pasti menghasilkan data-data penting yang dapat mempengaruhi produk tersebut. Ya, kita ambil contoh, misalkan ya, produk Denkau mau bisnisnya tumbuh 10% di tahun depan. Artinya apa? Setiap layer atau tahapan harus dianalisa. Nah, coba kita mulai dari sebelah kanan dulu. Kita mulai dari demand ya, dari permintaan konsumen. Pertanyaannya kan, market size-nya ada nggak? Oh, ada. Kan ada kompetitor. Nah, berarti kan pilihannya kan kita ambil nih market kompetitor. Atau kita mau tumbuh dari peminum susu baru. Karena anak kan bertambah umur terus tuh. Jadi yang mungkin sebelumnya dari susu bayi, dia mulai pindah ke susu pertumbuhan. Nah, selanjutnya ya bagaimana kompetitor ya tadi ya, konsumen itu dari menggunakan produk kompetitor menggunakan produk kita. Nah, jadi kan pertumbuhan dari situ. Nah, untuk kompetisi, jadi kalau kita berbicara kompetisi dengan kompetitor itu banyak ya aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan permintaan. Jadi kalau bagaimana sih kan kita kan pasti kalau jualan itu kan konsumennya ada apa enggak. Jadi untuk meningkatkan permintaan itu ya pasti kan ada iklan, ada media sosial, ada ya kalau kegiatan offline ya kita bisa lihat kegiatan kalau ibu-ibu tuh paling sering ya, ada kegiatan menggambar,
di tempat-tempat keramaian. Ya intinya itu kan untuk meningkatkan permintaan dari brand ya. Brand membuat kegiatan-kegiatan itu untuk generate demand. Nah, kegiatan ini pasti dilakuin ya pasti dianalisa dahulu ya. Jadi dianalisa konsumennya seperti apa, shoppernya seperti apa, kemampuan belanjanya, wallet size-nya, aktivitasnya apa, mereka ada di mana, pasti dan lain-lainnya. Dan barulah dibuat sebuah aktivitas. Nah, setelah kita lihat dari konsumen, kita tarik mundur nih di toko. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan di toko? Apa yang bisa dilakukan toko untuk menumbuhkan penjualan produk kita? Nah, ini kalau di FMCG itu ada namanya tim trade marketing. Nah, mereka yang akan melakukan analisanya. Jadi bagaimana produk itu bisa stand out di toko dengan pajangan yang menarik, dari display yang mungkin harus sewa nih biar kelihatan besar. Terus ada promosi untuk konsumen. Terus ada aktivitas SPG di toko. Ya pastinya gimana caranya menggait konsumen baru. Bahkan nih analisa hotspot area di toko itu ada. Jadi hotspot area tuh maksudnya tuh di toko itu konsumen tuh lebih sering ke arah kategori mana, atau dia kalau dia masuk dia akan belok kemana tuh. Jadi kayak saya pernah ngeliat tuh data konsumen. Jadi konsumen itu kalau masuk ke toko dia pertama kali akan masuk kemana tuh. Dia bisa jadi langsung ke, biasanya kalau kita ke minimarket pasti kita akan ke tempat minuman. Terus dia lanjut lagi kemana, ke kategori mana, itu ada datanya. Karena apa? Dengan kita mengetahui data itu, si tim marketing ini dia akan tahu nih, oh berarti konsumennya akan banyak di area tersebut. Berarti visibility atau kita pasang poster atau kita pasang display ya di area itu, karena itu hotspotnya di dalam toko. Supaya apa ya? Intinya kan membrainwash orang untuk membeli produknya dengan sering melihat iklannya. Nah itu, jadi sampai itu aja ada datanya. Kemudian kita tarik lagi nih ke distributor. Nah, apakah pertanyaannya kan kalau kita mau tumbuh, apakah distributor kita mampu? Apakah distributor kita dapat mengcover dengan maksimal, bisa tumbuh bareng? Karena kan pertanyaannya adalah manpower cukup nggak? Asetnya cukup nggak? Terus dari situ berarti butuh tambahan manpower nggak? Karena kita mau tumbuh nih 10%, itu berapa nilainya berapa? Terus kondisi saat ini seperti apa? Apakah butuh armada? Apakah butuh penambahan space gudang? Apakah butuh penambahan modal kerja? Jadi data-data itu pun harus dianalisa. Nah, kemudian kita tarik lagi nih. Apakah kemampuan alat produksi itu mampu melakukan? Jadi di factory ya, kita bicara di factory. Pertanyaannya adalah apakah alat saat ini mampu nih, kita mau tumbuh nih 10%. Apakah alat sekarang ini mampu mengcover itu? Apakah kita butuh investasi lagi? Nah, terus tarik lagi nih, sampai ke peternakannya. Apakah kita punya peternaknya mencukupi untuk tumbuh? Nah, jadi kita bisa lihat tuh bahwa untuk menjaga eksistensi sebuah produk itu tidaklah mudah. Ditambah setiap proses bisnis itu, setiap layer bisnis itu harus menguntungkan. Jadi kalau salah satu proses bisnis itu bermasalah ya, maka akan berefek ke semuanya, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa semua proses itu akan menghasilkan data. Kalau dari farming itu akan menghasilkan ya tadi ya, mana produk yang berhasil, produktivitas seperti apa, PNL seperti apa, operasional seperti apa. Lanjut lagi di factory juga sama, hasil data-datanya, hasil resultnya seperti apa, PNL seperti apa. Lanjut lagi logistik, retail. Tapi yang sama itu ya pasti ada profit and loss. Karena apa ya, semua bisnis itu harus menguntungkan. Karena kalau salah satu kaki tidak menguntungkan pasti akan pincang tuh. Nah, jadi dari sini kan kita belajar, kita tahu ya bahwa menjaga eksistensi itu ya pasti membutuhkan pemahaman pasar. Terus gimana mengambil keputusan yang tepat. Terus bagaimana berinovasi dan pengembangan produk. Dengan kita mengetahui dari kebiasaan konsumen kita. Lalu bagaimana efisiensi operasional. Karena ya tadi semua itu harus profit. Terus bagaimana dari sini kita dengan mengetahui semua supply chain-nya, kita bisa mengetahui nih,
membangun pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita mau tumbuh. Nah, tiap layer kita udah tahu nih, oh kondisinya seperti ini. Kalau mau tumbuh, layer ini harus seperti ini. Kalau mau tumbuh di layer yang berikutnya harus seperti ini. Nah, jadi seperti itu dalam menjaga eksistensi sebuah produk. Jadi data itu adalah aset yang sangat berharga. Nah, jadi ada aset data ini harus dianalisa, karena ya kalau nggak dianalisa ya ini hanya angka yang nice to have atau angka-angka yang tanpa makna. Jadi data itu aset dan harus dianalisa kemudian diambil sebuah keputusan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini jadi pertanyaan nih setelah tadi kita sudah lihat ya. Jadi pertanyaan adalah posisinya bisnis kita saat ini di mana dan mau dibawa kemana? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi saya pengen coba kita melihat ya, coba kita renungkan bahwa dalam mengembangkan bisnis itu kita harus memahami kondisi saat ini tadi ya. Jadi kita analisa dulu, kita harus pahami dulu kondisi saat ini, karena ya pengembangan bisnis itu tidak bicara tentang ekspansi, tapi juga tentang memperbaiki kondisi yang ada melalui analisis mendalam sebelum melakukan eksekusi ya, sebelum melakukan eksekusi. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini saya pengen kita ambil analisa paling mudah deh. Bagaimana sih mengambil keputusan dengan data? Nah, di sini kita coba lihat nih. Pertama ada data apa sih? Ini karena kita lagi di distribusi ya. Kita ya, tapi penerapan ini bisa di semua bisnis. Ya, bisa menggunakan mau bisnis food and beverage, mau bisnis yang toko kelontong atau apa. Jadi kita kan punya data pertama ya pasti jumlah karyawan, terus kita punya item produk berapa, terus kita punya customer berapa, terus margin bisnis kita berapa, itu kita pasti tahu, terus luas gudang kita berapa ya pasti kita tahu. Nah, kita lanjut nih. Wow, di sini kan ada angka salesnya tuh, angka salesnya bisa 5 miliar, 4 miliar, bahkan 6 bulan terakhir 29 miliar. Berarti rata-rata 5 miliar. Besar ya. Jadi istilah besar ini kayak kapal tadi tuh. Terlihat mewah, angkanya besar. Tapi kan pertanyaannya, kondisinya sehat nggak? Kondisinya bagus nggak? Kayak gitu kan. Nah, gimana kalau kita coba tambahkan nih datanya? Ini adalah data produktivitas. Nah, ini biasanya orang-orang sales nih paling demen nih baca ginian ya. Dari kunjungan rata-rata. Pertama kunjungan rata-rata tuh apa? Istilahnya target call ya. Oh, ini paling demen nih. Biasanya supervisor sales nih ngebahas ginian. Targetnya itu biasanya rata-rata berapa? 20 sampai 25 ya. Tapi ternyata rata-ratanya 8 kunjungan ke toko. Terus yang transaksi ternyata rata-ratanya 4,6. Customer aktifnya ternyata rata-rata 400-an. Padahal dia punya customer 1.200. Terus SKU rata-ratanya di toko cuma 3,2. Padahal dia punya SKU 50. Nah, terus service levelnya, promosinya ya, biaya promosinya 2,7%. Jadi makan margin ya, budget promonya 2,7%. Lalu service levelnya ternyata 68% rata-ratanya. Terus absensi karyawan 83%. Nah, ini data-data yang kita kumpulin. Nah, ini kita sebetulnya punya pasti data-data ini. Tapi pertanyaannya kita mau ngolah apa enggak. Nah, terus dilihat lagi nih, ternyata kita punya data tagging customer. Ya, ini contoh aja ya. Ini jadi punya saya sebetulnya, saya capture aja. Ini kita anggaplah ceritanya kita posisi distributor kita tuh di tengah-tengah ya. Wah, loh kenapa salesman-nya misalkan ini ceritanya ya. Wah, ternyata kok coverage area belum maksimal. Kok cuma di area merah, biru, kuning, kok yang putih-putih itu nggak di cover. Nah, kok belum maksimal. Terus, berarti kan pertanyaannya kan sebetulnya omsetnya masih bisa naik. Kalau orang sales yang lihatnya ya, wah dari coverage-nya masih bisa dimaksimalin. Terus kunjungan rata-ratanya masih bisa dimaksimalin. Transaksi jumlah juga masih rendah. Terus kita lihat lagi nih, tambahin lagi pengeluaran. Nah, tambahin lagi data pengeluaran. Oh, gaji manpower. Wah, keren. Sebulan 70 juta. GOP-nya rata-ratanya di sekitar 50 jutaan sebulan. Terus ada lagi sewa gudang 50 juta.
Nah, ini data ibaratnya ini kayak big data ya. Jadi anggaplah ini sebuah big data. Oke, kita nice to have, kita udah punya big datanya. Tapi kan data ini ya hanyalah sebuah data kalau kita nggak analisa. Nah, coba kita analisa sedikit aja hasilnya. Wah, ternyata minus, Bapak-Bapak. Jadi yang kita lihat kapalnya mewah, besar, ternyata minus. Kita punya margin 6%, tapi ternyata promosi kita itu 2,7%. Gaji itu 1,4, operasional 1%, gudang sewa persen, minus 0,1. Jadi yang tadinya mewah itu ternyata ada kebocoran. Nah, ini yang dimaksud kita harus mendalami. Data itu ada, tapi perlu dianalisa. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau kita sudah punya data-data ini kan, nah tadi, jadi kita analisa, nah kita harus membuat sebuah keputusan. Nah, apa nih kira-kira? Kita mau, oh berarti saya harus ningkatin jualannya lagi nih, supaya dapat. Nah, tapi gimana caranya? Terus kita atau nggak usah deh, pusing-pusing, kurangin aja karyawan. Ya mau yakin mau mulai dari mencat karyawan, gak gampang juga. Nah, kita mau ngurangi pengeluaran dari mana? Kan itu pertanyaannya. Ya, ya ini panjang lagi nih ceritanya ya, Mbak Ade ya. Kalau udah begini ya, jadi sebetulnya banyak. Kan dari kunjungan rata-rata aja harus ditingkatkan. Sales pasti ngaruh. Transaksi karena kunjungan itu akan mempengaruhi jumlah transaksi. Nah, customer aktif kok cuma 400? Dari data itu udah 1.200. Yang lainnya kemana? Kok nggak transaksi? Dari situ aja udah bisa. SKU rata-rata, SKU-nya tuh ada 50. Kok cuma 3? Kenapa cuma 3? Padahal ada 50 item loh. Kok yang dijual cuma 3? Terus promosinya, apakah? Nah, kita bisa lihat di sini nih, bulan April itu penjualan tinggi, sampai 6,5 M. Tapi kok budget promosinya gede? Apakah penjualan besar itu selalu mengasihkan atau menguntungkan? Enggak juga. Ternyata untuk besar itu butuh budget promo yang gede. Ya berarti kan kita harus melihat deh, kita akan melihat sales atau kita akan melihat profit. Nah, jadi dari sini kan harus dianalisa ya. Terus service level. Service level itu artinya apa? Customer order 100, yang kita kirim cuma 80 atau 70 lah. Pertanyaannya kan kenapa? Kok bisa cuma 30 yang ya cuma 30 kok nggak terkirim? Nah, itu banyak. Bisa jadi stock level. Misalkan ternyata item 50 yang diorder ke pabrik itu aja. Ternyata salah juga di manajemennya. Kan kalau SKU rendah itu kan banyak sumbernya ya kesalahannya. Bisa juga dari PO kita ke pabrik, bisa juga salesman kita nggak mau jual, jadi banyak penyebabnya. Terus jadi barang kita nggak ada di gudang. Service level, atau jangan-jangan service level ini gara-gara kita kurang driver nih. Armada ada 4, tapi kok drivernya 3. Nah, pertanyaannya kalau kita mau naikin service level 10%, itu kan nilainya bisa 500 juta. Nah, 500 juta ini apakah bisa mengcover gaji drivernya? Bisa nutupin BOP-nya? Itu akan mengenerate profit berapa? Nah, ini kan harus dihitung, dipikirkan. Jadi, kita gitu naikin dari service level dulu deh. Atau jangan-jangan kunjungan rendah karena absensi karyawan. Apakah kita nggak punya SOP tentang absensi karyawan yang nggak masuk berapa kali di SP? Atau yang dia telat, ya dihukum apa? Nah, ini kan lari nanti ke SOP. Nah, jadi dari data-data ini dibuatlah sebuah keputusan. Nah, keputusannya apa ini nanti ya masing-masing manajemennya mau seperti apa. Jadi ini hanya gambaran aja ya. Gitu. Nah, ini kalau bicara kayak gini nggak ada habisnya soalnya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ya tadi setelah kita mengetahui ya, ini tadi data itu kalau kita bicara tetap banyak. Kalau kita mau menganalisa cash flow, itu kan lihat dari AR bad debt. Terus kita melihat data risiko ya tadi dari AR bad debt lagi. Jadi kita ngelihat AR to customer kita. Jadi AR kita di toko berapa, AP kita ke pabrik berapa, kita punya cash flow berapa. Bahwa itu udah bicara nanti modal kerja. Jadi banyak banget. Ini tadi yang simple aja dulu. Nah, jadi setelah kita mengetahui tadi seluruh gambaran data kondisi bisnis saat ini, nah langkah selanjutnya apa? Ya tadi merencanakan perbaikan ke depan dengan pembuatan SOP atau pendekatan angka atau data seperti membuat KPI. Nah, baik lagi yang ke data lagi. Kan kita mau tumbuh berapa?
Kalau kita mau tumbuh 10%, berarti si sales jualannya harus naik sekian. Service level pengiriman harus naik sekian. Terus apa lagi? Berarti semuanya harus naik tuh, dibuat KPI-nya semua, tim-timnya. Nah, terus sehingga arah bisnis menjadi lebih jelas dan setiap individu bisa mencapai target masing-masing dan dapat diberikan penghargaan. Nah, jadi yang pertama tadi kita bicara tentang memahami kondisi bisnis. Ya, itu langkah pertama. Karena ya kita harus tahu nih kondisi kita seperti apa. Terus perencanaan perbaikannya apa? Nah, itu perencanaan perbaikan ya dibuat. Pertanyaan kan pertama pasti bikin SOP dulu, SOP kerja. Karena kalau kita lihat tadi di data ya, kita kan bicara data tadi ya. Oh, absensi rendah. Loh, jangan-jangan kita nggak punya SOP yang benar nih tentang absen. Nah, itu absen itu kan paling simpel. Belum lagi SOP nanti tentang apa serah terima barang dari gudang ke dari tim gudang ke tim logistik ke tim pengiriman, nanti serah terima ke konsumen ke toko gimana, nanti surat jalannya apa aja. Oh, itu SOP banyak banget. Nah, terus dari setelah membuat SOP, nah kita buatlah pendekatan berbasis data, yaitu membuat KPI kayak gitu. Jadi dan KPI itu juga harus, nah ini saya udah pasang nih, smart. Nah, jadi harus spesifik. Kita mau tumbuh dari mana? Sales, profit. Nah, dari sales itu meningkat itu dari mana aja? Oh, customer aktif. Oh, terus dari jumlah kunjungan sales. Terus karena jumlah kunjungan sales akan mempengaruhi jumlah transaksi. Nah, jumlah kunjungan sales, terus nanti setelah itu cara monitoringnya gimana? Nah, kalau jumlah sales, jumlah kunjungan sales ya harus ada SFA. Misalnya saya promoin ya, Simplidos tuh, salah satu SFA ya. Nah, itu sekalian Mbak Ade ya. Nah, jadi salah satu, jadi kan jadi kan kita bikin KPI, tapi kan pertanyaan how to monitor juga jadi pertanyaan. How to monitor it, gitu. Service level, cara monitornya gimana? Kita harus punya nih PO dari customer sama DO, delivery order, yang terdeliver berapa. Nah, ini kan untuk kita menilai sebenarnya tim cabang kita tuh udah bener apa enggak sih memanage bisnis kita ini. Kok bisanya service level kok cuma 70-80%, berarti kan ada loss opportunity di situ. Jadi menganalisa kondisi saat ini, perencanaan perbaikannya seperti apa, terus ya tadi pembuatan SOP, KPI, terus how to monitor, bagaimana cara memonitornya. Nah, jadi dengan kita membuat KPI ya pastinya arah bisnis jadi lebih jelas ya. Karena kadang kalau tidak ada KPI kita juga nggak tahu nih KPI paling gampang kan target sales itu paling gampang lah. Pokoknya bulan ini 2M. Ya itu paling gampang. Gimana caranya? Kan ya 2M mah gampang. Tadi kan bisa aja biaya promonya gedein, pasti achieve, tapi PNL-nya boncos. Nah, jadi kan ini kan harus berarti kalau nggak mau PNL jebol, berarti harus banyak ini distribusi supaya tidak terlalu banyak penggunaan budget. Berarti tingkatkan kunjungan salesman. Untuk tingkatkan kunjungan salesman gimana? Oh, harus dimonitor. Dimonitor pakai apa? Pakai SFA. Ya, SFA-nya bisa Simplidot. Terus ya terus gitu. Jadi selalu bertanya kita mau kemana dan bagaimana caranya. Gimana kita mau kemana? Gimana caranya? Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini sudah mau finish ya. Dari tadi nih saya sampai kering ngomong. Nah, jadi ini saya nih suka banget nih. Saya nggak tahu, saya cari-cari gambar ini menarik banget ya. Jadi saya juga nemu kata-katanya. Jadi pelari biasa itu tahu batas kemampuan mereka, tapi pelari maraton tahu cara memaksimalkan kemampuannya. Nah, jadi kalimatnya ini nggak tentang olahraga aja, tapi tentang bagaimana kita mengelola pengembangan bisnis kita. Jadi coba kita lihat ya, pelari biasa versus pelari maraton. Nah, kan ada nggak sih perbedaannya? Ada. Jadi pelari biasa itu mungkin dia tahu nih batas kemampuan fisiknya. Oh, saya tahu nih, dan saya kalau lari sekian udah lelah, ya udah lelah. Dia udah tahu dia cuma mampu segitu. Tapi kalau pelari jarak jauh, pelari maraton, dia pendekatannya beda. Tapi mereka tuh tahu gimana cara, mereka tuh tahu nih batas kemampuan mereka, tapi mereka juga tahu bagaimana cara memaksimalkannya di setiap aspek badan mereka ya, supaya bisa menyelesaikan perlombaan. Dan pasti bedanya maraton itu pasti jangka panjang
kayak tadi ya, bisnis itu harus jangka panjang pemikirannya, tidak keuntungan jangka pendek. Ya seperti pelari biasa, kita saya mau omset besar, tapi PNL-nya boncos, nah itu kan jangka pendek. Jadi harus sabar, harus terus pemikirannya juga jangka panjang. Nah terus dari sini konteksnya kita bisa ngambil juga nih pelajaran dari pelari maraton. Jadi bisnis yang sukses bertahan dan berkembang itu selama puluhan tahun bukanlah bisnis yang hanya fokus pada kemenangan tadi ya, kemenangan jangka pendek, tapi bisnis tersebut juga harus mampu maksimalkan sumber daya. Jadi kita maksimalkan nih sumber daya yang kita punya, terus beradaptasi dengan perubahan. Ya mungkin beradaptasi dengan perubahan, dulu belum ada tuh teknologi SFA ya, Salesforce. Dulu masih adanya kartu retail call card ya dulu, RCC itu. Jadi kayak salesman tuh kalau kunjungan pakai buku gitu, kayak buku tagihan. Sekarang udah ada pakai handphone. Nah itu jadi beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah terus juga terus memperbaiki diri. Jadi terus berlatih untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah jadi dari sini kita pelajari apa? Jadi kita harus bisa tuh menganalisa kondisi kita, yaitu jadi kita mengelola sumber daya kita, terus beradaptasi dengan perbaikan terus menerus. Terus tadi kita membuat strategi jangka panjang. Terus kita pelajari juga bagaimana sebuah bisnis itu penanganannya luar biasa ya di balik itu ya. Jadi kayak Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, nih sekarang misalkan minum apa nih? Tadi saya pasangnya teh pucuk ya. Tuh teh pucuk tuh kalau kita lihat kan sekarang udah masif ya. Malah kompetitornya yang utama kayaknya udah mulai, ya saya nggak mau bahas merek sebelah lah ya. Kalau kita lihat teh pucuk, nah itu kita minum, itu ternyata prosesnya panjang. Kita bicara tadi tuh, di toko persaingannya gimana caranya, cara berkompetisi di toko gimana, terus di distributor seperti apa untuk mendistribusikan sampai ke toko dan ke konsumen, terus bagaimana produksinya, terus bagaimana petani teh ya, apa bilangnya petani ya, petani tehnya itu bagaimana menjaga kualitas tehnya gitu. Jadi panjang gitu, penanganannya luar biasa di balik layar. Jadi nggak sekedar kita minum, tapi di balik itu banyak cerita. Nah selain itu tadi terakhir kita bikin KPI. KPI ini akan membuat arah bisnis kita jelas, dan KPI itu dipastikan berbasis data, bukan cerita ya. Jadi angka kita berapa sekarang, mau angka berapa. Nah setelah kita mencapai itu, ya buatlah sebuah insentif. Karena apa? Atau penghargaan lah ya. Karena ini untuk memotivasi tim, memotivasi dari karyawan, manpower yang ada di cabang kita. Jadi saya rasa tadi ya. Jadi data itu larinya kemana-mana. Dari proses bisnis, terus data itu menjadi bagaimana kita analisa kondisi bisnis, lalu menjadi prediksi untuk mengambil keputusan, lalu menjadi sebuah KPI, dan akhirnya menjadi target perusahaan. Dan lalu ini kalau kita achieve bersama, diharapkan semua dapat penghargaan dan semuanya win ya. Perusahaan menang, karyawan senang, dan bisnis juga terus berkelanjutan. Saya kira itu Mbak Ade hari ini, ibaratnya nyanyi saya hari ini. Waktunya. Wow, luar biasa Mas Raffi. Aku selalu selalu amazing gitu kalau misalnya bisa diskusi sama Mas Raffi ya. Jadi ada beberapa kali kesempatan untuk berdiskusi. Tapi walaupun ini kelihatannya kulit luar saja, sebenarnya banyak banget yang bisa digulik dari tadi poin-poinnya yang Mas Raffi sampaikan ya. Jadi aku juga jadi semakin penasaran. Kalau Bapak Ibu teman-teman ikutan penasaran, jangan lupa langsung saja drop pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kami bacain. Selainnya akan saya bacakan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan terkait bagaimana Mas Raffi melakukan pengoptimalisasian data di perusahaan sebelumnya, atau bagaimana tadi ada perencanaan dan bagaimana penanganannya, silakan Bapak Ibu, ini adalah ruang untuk diskusi. Jadi boleh ya Mas ya, kalau misalnya teman-teman yang ada yang mau nanya, nanti kita tampung dulu ya di kolom komentar ya. Ya semampunya ya, dijawab semampunya. Kan sharing ya. Sharing.
Oke, kalau gitu emang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya di sini saya juga izinkan saya mewakili Simpides untuk bisa intro sedikit. Tadi Mas Raffi thank you loh udah di spill ya teknologi-teknologi yang bisa kita implementasi dalam kita melakukan pengelolaan data. Ya tentunya itu harus ada teknologi yang mensupport pengelolaan data tersebut karena udah nggak zamannya lagi kualitatif dengan cara manual seperti itu. Jadi sedikit kami intro, izin ya Mas Raffi, aku mau intro Simpides sedikit, minta bantuannya dari tim operator untuk bisa sharing slide share-nya Simpides. Oke, terima kasih banyak. Boleh di next kita Simpides ya, the future distribution start here. Jadi saat ini Bapak Ibu kami adalah SaaS company, software as a service, yang memang tujuan kami adalah untuk membantu para distributor, prinsipal, brand owner, dan lain-lainnya untuk bisa mengoptimalisasikan sebuah bisnis, apalagi yang memang berkaitan dengan distribution supply chains. Kita punya beberapa value, applicable, scalable, affordable, integrable, dan consolidated. Gampang digunakan, skalanya dalam size mikro juga bisa, enterprise apalagi, affordable, sangat terjangkau, bisa terintegrasi dengan multi platform, ya. Kemudian juga kita bisa mengkonsolidasikan data-data harian yang biasanya kita kolek di lapangan. Boleh next? Ini beberapa value kami, mungkin yang ini kita next aja, silahkan. Saat ini kita banyak fokus membantu teman-teman di FMCG sebenarnya, di Fast Moving and Consumer Goods. Di Indonesia saat ini 60-70% klien kami adalah distributor maupun prinsipal yang ada di FMCG. Selanjutnya ada di auto parts dan building materials dan beberapa industri lainnya. Silakan melanjutkan. Berdasarkan klien-klien kami menyebutkan bahwa menggunakan Simpides itu mereka bisa efisien, ya. Tadi kita udah ngeliat hitung-hitungannya Mas Raffi, seru banget ya, ternyata nggak selamanya bisnis itu bisa cuan gitu ya, ada up and down-nya juga gitu, harus melihat dari segala aspek. Nah ini kami kebetulan testimoni dari beberapa klien menyampaikan bahwa menggunakan Simpides sebagai tools di operation level mereka bisa melakukan efisiensi up to 20%, dan pekerjaan jadi 5 kali lebih cepat dari sebelumnya, jadi nggak perlu lembur-lembur lagi, sehingga cost to serve bisa ditekan jadi lebih rendah. Boleh next lagi? Saat ini kami telah membantu lebih dari 500 perusahaan distributor dan prinsipal di Indonesia, kemudian 5.000 pengguna lebih, user retailnya mungkin sekitar 300 ribuan, dan produknya 350 ribuan. Silahkan. Silakan lanjutkan. Nah, goals Simpides adalah menjadi one single system for your distribution process and integrable. Kita punya beberapa apps Bapak Ibu yang akan membantu Anda dalam melakukan pengumpulan harian, di mana pengumpulan harian ini akan menjadi acuannya kita nanti dalam melakukan pengelolaan dan penganalisaan data, dan juga akan menarik insight dari data-data yang sudah kita kumpulin atau existing data ya. Silakan dilanjutkan. Boleh dilanjutkan saja. Ya, ini kurang lebih interface-nya. Kita punya SFA, tadi Mas Raffi ada menyampaikan bahwa menjadi salah satu pebisnis harus bisa agile gitu dengan perubahan. Kalau dulu salesman harus bawa kertas, ada kunjungan laporannya, ada tanda tangan toko. Nah sekarang kita sudah transformasikannya itu menjadi digital way gitu ya, karena kita punya SFA, Salesforce Automation, di mana apps ini kita membantu teman-teman salesman di lapangan untuk mendapatkan direction yang clear, target yang clear, dan juga kita bisa monitor dia dengan clear juga. Selanjutnya kita juga punya Bapak Ibu kalau lihat di sebelah kanan ya, ini ada delivery force automation, karena kami juga tujuannya untuk distribusi, tentunya distribusi bukan tentang sales doang ya, tapi juga tentang service level atau pengiriman. Di sini kita juga lengkapi namanya delivery force automation. Ini adalah aplikasi dengan penerapan machine learning, di mana pengiriman ini akan diberikan suggestion rute mana yang paling efektif, pengoptimalan pengirimannya seperti apa, ini akan dibantu oleh engine ini. Selanjutnya kita juga punya Simpides Retail, ya boleh di next aja. Simpides Retail ini aplikasi yang bisa di white label Bapak Ibu. Apabila nanti perusahaan distributor Anda atau prinsipal Anda ingin membuat visibility si outlet-outlet ini bisa order sendirian, atau toko Anda ini bisa order tanpa salesman datang, ini sangat possible ya lewat Simpides Retail. Boleh dilanjutkan? Ya, ini tadi delivery force automation kita implement machine learning di sini. Jadi suggestion rute pengiriman itu berdasarkan jarak tempuh, unloading time, dan beberapa matriks lainnya
diberikan sebuah formula untuk bisa ini loh rute terbaiknya hari ini. Biasanya mungkin mobilnya cuma bisa nganter 10 atau 12 titik, bisa jadi dengan rute yang sudah dihitungkan berdasarkan kalkulasi matematika dan dikonekin dengan maps gitu ya. Akhirnya ternyata titiknya bisa maksimal di 20. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Boleh dilanjutkan? Ini adalah supervision. Ini tadi kalau disampaikan untuk meningkatkan produktivitas sales itu butuh monitoring yang cukup clear ya. Jadi di Simplidos kita sediakan namanya Simplidos Supervision. Ini memungkinkan para supervisor sales atau director sales atau manager sales untuk bisa melihat anak-anaknya secara real time nih. Hari ini udah kunjungan berapa nih, revenue udah berapa, barang SKU mana yang kejual, yang mana skema promo yang di-apply, udah seperti apa. Nah ini semuanya ada di sini. Boleh lanjut? Terakhir kami punya portal konsolidator. Ini mainan baru yang Simplidos sebenarnya buat teman-teman para prinsipal. Mungkin sebagian dari Anda masih agak kesulitan untuk melakukan pengumpulan data harian secara real time. Tentunya ini juga melibatkan distributor, partner distributor ataupun anak perusahaan kita sendiri. Dengan menggunakan Simplidos portal ini, kita bisa mengcapture itu semua data-datanya dan tidak perlu melakukan pengelolaan, hanya tinggal baca dan dianalisa berdasarkan kebutuhan Anda. Contohnya misalnya effective call, penyebaran produk per area, penyebaran produk per SKU dan lain-lainnya itu banyak banget sini kita sajikan dalam bentuk business intelligence. Boleh dilanjutkan? Ya ini dilanjutkan saja. Boleh di next? Boleh di next? Ini beberapa testimoni dari klien kami sebelumnya ya. Beliau adalah salah satu ice cream di Indonesia dengan menggunakan Simplidos, pekerjaan 2 sampai 4 kali lebih cepat dan 16% lebih efektif. Dilanjutkan saja. Next. Selanjutnya ini adalah salah satu distributor dengan jangkauan yang cukup besar ya. Kebetulan Home Bisa di Jawa Barat menggunakan Simplidos 25% lebih efisien, 3 kali lebih cepat. Boleh di next? Berikut adalah klien-klien kami yang sudah menggunakan Simplidos, mempercayakan bisnis Cyber Simplidos untuk salah satu teknologi supportnya di perusahaan mereka, dan sebagian lagi memang kita confidentially ya. Boleh di next? Saat ini kami juga membantu beberapa prinsipal, tadi logo-logonya juga ada di sana ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormatin, boleh di next, Bang Didi? Ini adalah nanti Bapak Ibu kalau misalnya setelah acara ini atau sebelum acara ini silakan memberikan feedback terkait dengan eventnya atau penyajian acaranya. Bagi yang beruntung akan mendapatkan pulsa atau GoPay ya senilai Rp50.000 nanti akan diacak secara random dari tim Simplidos. Itu sedikit perkenalan dari Simplidos. Kami tetap membuka peluang pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar, pasti akan ditanyakan, pasti akan dijawab ya oleh kita-kita yang ada di sini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan masuk dulu sesi pertanyaan dari moderator ke speaker ya. Mungkin Bang Didi boleh di off screen aja. Thank you Bang Didi. Ya, sedikit perkenalan dari Simplidos tadi udah ya, mudah-mudahan memberikan sedikit insight buat teman-teman distributor, prinsipal di sini atau teman-teman di FMCG. Kalau nanti mencari tools yang relevan dengan kebutuhan Anda, silakan menghubungi Simplidos. Di sini si Dorlan, partner saya, teman-teman sales Simplidos juga sudah memberikan kontaknya untuk bisa di follow up ya Bapak Ibu. So, Mas Raffi, aku masuk ke sesi berikutnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan, ini catatanku banyak banget ini. Seru banget ya dengerin Mas Raffi tadi. Jangan berat-berat ya. Gimana? Ya, seru banget. Jangan berat-berat. Siap. Tadi kontennya apa ya? Slide tuh sangat menyenangkan ya Pak, colorful gitu ya, cukup interaktif. Tapi ternyata isinya ternyata lumayan dalam juga gitu. Tadi ada Mas Arwi menyampaikan bahwa kalau kita ini kan sebagai pebisnis itu menjadi pelari biasa atau maraton gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya energi-energi yang harus kita siapkan. Idealnya kalau kita menjadi pelari maraton itu kita harus bisa memaksimalkan energi yang ada dan tahu gimana Mas kemampuannya kita ya untuk memaksimalkan kemampuan sampai akhir gitu ya kalau maraton gitu. Kalau pelari doang tadi dia tahu batas kemampuan. Nah, pertanyaannya udah segitu aja.
Bagi pebisnis itu idealnya apalagi yang di distribusi supply chain seperti ini ya. Terus Mas Raffi menurutnya idealnya kita menjadi pelari biasa atau pelari maraton nih Mas? Nanti akan ada nih pertanyaan lanjutannya. Waduh, ya sebenarnya ini baik lagi ya, tergantung business owner ya. Tapi kalau idealnya, pastinya maraton ya, karena kan jadi pebisnis itu tidak mudah. Kalau saya lihat tidak mudah dan itu saya rasa tuh pilihan-pilihan dari Tuhan ya. Kita bisa berbisnis itu pilihan. Maksudnya juga itu udah rezeki lah ya. Jadi kita diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi jalur rezekinya untuk yang lain. Jadi harusnya berpikiran panjang karena ini akan berefek ke yang lain gitu, dari lapangan pekerjaan akhirnya memberikan lapangan kerja itu kan luar biasa ya. Terus akan berefek untuk ya mungkin yang suaminya kerja, istrinya bisa jadi dapur yang ngebul. Jadi harus berpikir maraton. Jadi tidak boleh selfish kalau saya lihat. Jadi seorang pengusaha sukses itu tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Dia harus berpikir jangka panjang. Ini usaha gimana cara bisa panjang karena akan memberikan berkah untuk sekitarnya. Itu sih, itu yang saya pahami. Masuk. masuk, masuk. Kalau kita mau lari maraton, tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan ya. Kalau tadi sedikit connect dengan tagline kita hari ini untuk big data dan sustainability business, tentunya tadi Mas Abi juga sudah menjawab bahwa maraton idealnya karena kita harus melihatnya secara long term. Kita mikirin nih tim-tim kita bakalan kemana gitu ya. Nah, tapi aku juga pernah dengar nih Mas, bahwasannya data itu adalah new gun ya. Data is new gun gitu kata orang ya, the new gun gitu ya, atau tembak baru gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita megang tembak gitu ya, sebenarnya yang paling penting sebenarnya siapa yang megang tembaknya gitu. Jadi sejago apapun pistolnya atau pistolnya itu sekeren apapun kalau kita nggak tahu siapa yang bakalan nembak. Nah, itu yang paling penting juga kan. Jadi maksudnya data ini tuh seperti peluru yang bisa kita tembakkan kapan aja. Nah, menurut Mas Rafi nih, strategi apa yang bisa dilakukan agar data atau peluru ini bisa tepat sasaran Mas di marketnya kita? Jadi bagaimana data ini bisa jadi tepat sasaran gitu loh? Ya, ini senjata ya, senjata bisnis. Ya kalau mau tepat sasaran ya tadi ya. Jadi pastinya didalamin dulu, dianalisa ini mau ditembak kemana gitu. Jangan sampai kita buang-buang peluru ya. Jadi kayak tadi nih misalkan, contoh kasus kita bicara bisnis yang tadi ya, kan saya sempat nyinggung juga, wah omsetnya gede nih, tapi biaya promosinya ternyata makin besar, ngabisin margin. Nah, kalau coba pemikirannya singkat nih, wah saya minus nih, saya harus tambah omset. Pemikirannya cuma sampai situ, nambah omset apa? Yaudah, budget promo aja naikin. Nah, tambah anyep nggak tuh? Pasti tambah dalam minusnya, karena nggak ada untungnya, gitu kan? Bisa jadi biaya promosinya akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, karena mindsetnya hanya, udah yang penting omset. Tapi gimana kalau oh ternyata tadi service levelnya aja masih rendah misalkan 70%. Nah kan jadi pertanyaan, kenapa kok orderan 100 dikirim 70? Apakah barang yang nggak ada? Barang yang nggak ada kenapa? Apakah nggak diorder? Apakah kita kurang pengiriman? Nah dari situ aja kan jadi lebih tepat ya. Jadi nggak gerasa gerusu. Oh, ibaratnya kalau diskon itu kalau di sales tuh ibaratnya udah basoka lah, udah terakhir lah, itu udah boom aja beres, boom 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 gitu. Tapi kan kita masih ada senjata yang kecil-kecil yang secara harga lebih murah. Maksudnya dalam artian ya pakai senjata kecil aja masih bisa loh, kenapa harus pakai yang besar? Gitu. Dan yang kecil itu mungkin investasinya nggak terlalu besar. Jadi bisa jadi secara profit lebih baik. Gitu. Jadi harus dia ya tadi. Jadi kita harus lihat lebih dalam dan senjata ya senjata, tapi tidak bisa ya kita mau pakai senjata yang mana gitu. Jadi kita pilih dulu nih kita pilih senjata apa, mana yang lebih efektif. Kalau kita mindset cuma omset ya tadi bom aja gampang, tapi kan kita juga harus mikirin jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Profit and loss. Profit. Jadi bisnis mau segede apapun omsetnya, kalau dia nggak profit pasti habis. Mau seperti apa bisnisnya, kalau dia nggak profit berarti habis. Iya, ujungnya kan profit. Ya, ya, ya. Nah,
Tadi Mas, aku agak menarik ya ketika Mas Raffi ada di slide-nya up and down gitu ya. Jadi kayak semacam projection ya, ada revenue-nya yang dituju apa productivity-nya, ada beberapa poin tadi ya, termasuk ada daily call, ada promo dan lain-lain gitu ya. Terus juga ada cost-nya di bawah gitu. Nah, ini menarik banget ya, Mas Raffi. Jadi menarik karena jualan aku SFA ini. Tadi ada Ya kan harus nyenggol-nyenggol. ya, ada salah satunya tadi idealnya target salesman itu misalnya 20, tapi pencapaiannya cuma di 8,8 gitu ya. Atau tadi service levelnya idealnya kita mau kejar 100, ada potensial loss di situ kalau tidak terfulfill dengan baik, apakah stock levelnya terpantau gitu ya. Kemudian ada beberapa matriks lainnya tadi yang aku coba ingat-ingat ya. Ini menjadi semakin menarik kalau zaman sekarang itu diimplementasi dengan teknologi gitu. Jadi Mas Raffi boleh ceritain sedikit nggak case dulu waktu di profesional pekerjaannya Mas Raffi ini kisah sukses story-nya gitu ya. Ketika memonitoring itu menjadi salah satu proses yang cukup bermanfaat untuk menaikkan productivity tadi gitu. Soalnya tadi agak mengambang sedikit nih, kalau kita mau naikin omset, terus kita ngapain? Kalau kita mau cost to serve, terus kita ngapain gitu kan? Apa memang sengaja dibuka ya pertanyaannya? Kan udah bisa kan biar ada episode berikutnya ya. Kira-kira nih kita coba jawab dulu dari menaikkan tingkat productivity ya gitu. Menurut Mas Raffi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, kira-kira produktivitas itu bisa di-push untuk meningkatkan produktivitas ini dengan cara apa Mas biasanya? Nih ada sih, saya dulu saya nggak akan, jangan nyebut perusahaannya ya, nggak enak ntar. Jadi saya pernah lah bekerja itu waktu jadi kan ini ya jadi saya masuk itu fokus dari jadi kan kita itu kan ini kan brand ya, brand punya factory-nya sendiri. Nah terus kita kan jualan ke distributor ya. Nah jadi waktu itu memang saya diberikan tantangan bagaimana saya bisa mendevelop channel GT secara nasional. Berarti kan saya harus pahamin dulu nih beberapa pilot project lah di tiap area, karena ini akan saya jadikan sebuah KPI secara nasional. Karena kan, oh berarti saya ngambil data dari cabang ABC seperti ini, lalu saya terapkan ini menjadi sebuah KPI nasional. Nah, saya mencoba datang ke salah satu distributornya lah ya. Jadi memang permasalahannya ini panjang nih, nggak distributor, nggak kita sebagai pemilik brand aja, tapi ternyata di nggak berbicara permasalahan itu nggak di distributor aja, tapi di mindset dari manajemen kita juga. Jadi dulu mindset itu kan mungkin Mbak Ade paham nggak apa itu primary sales dan secondary sales. Jadi primary sales itu adalah sales factory ke distributor atau distributor partner lah. Itu primary sales. Kalau kita sebagai sisi prinsipal ngelihatnya. Ada lagi secondary sales. Secondary sales itu adalah sales distributor to store, ke toko. Jadi itu kita ngeliat distribusi kan. Datanya distributor lah. Jadi distributor itu posisinya di mana ya di distributor. Nah tapi setelah saya masuk ke perusahaan tersebut, itu mereka itu mindsetnya masih primary. Jadi kayak, ayo kita mau naikin omset nih, yaudah kasih diskon lagi biar distributor mau ngambil. Udah sampai situ aja. Ayo distributor biar mau ngambil lebih banyak lagi. Jadi waktu saya lihat orang representatif kita itu kalau datang cuma datang ke owner ya, adalah koko atau banyak lah, ada Pak Haji, siapa lah ya. Kok tambah lagi dong ordernya sekian karton. Nanti gua diskon nih 10%. Nah, mindset itu situ aja tuh biar naik. Nah, tapi mereka kalau ditanya, lu tahu nggak itu sebetulnya tokonya mana aja sih yang dia udah cover? Kan pertanyaannya tuh. Oh, mereka ternyata nggak punya data distributor tuh, mereka nggak punya. Jadi PR lagi tuh, saya harus ngajarin mereka untuk memahami data distributor. Jadi waktu itu emang ngajarin analisa data lah. Nah, dari situ kan ternyata pas dicek lagi, kita tadi itu ini sebenarnya kasus cerita saya juga. Ternyata dia hanya fokus pada produk A. Produk A ini distribusinya udah 100% lah anggaplah ya. Nah, terus ada produk kita yang lain itu cuma 10%. Jadi cuma ibaratnya kalau ada 100 toko cuma 10 toko yang ngambil. Cuma ya rendah lah.
loh ini udah ditawarin belum produk yang B gitu. Ya udah coba tawarin dulu kan dari analisa datanya tadi, karena tim kita tidak pernah menganalisa data itu, tidak pernah menganalisa dan tidak paham. Jadi bicara lagi people, ini balik lagi nih, nanti balik lagi ke marketing mix yang semalam tuh panjang lagi tuh, produk, placement, bla bla bla, akhirnya people, siapa yang menjalankan dan yang menjalankan mampu apa enggak, itu kan kita bicara people. Nah ini kan memang eksekusi. Ternyata yang eksekutor kita ini kurang, berarti eksekutor kita bermasalah. Mereka harus ditingkatkan capability-nya dan bagaimana mereka satu arah. Jadi gimana cara secara nasional supaya arahnya sama nih. Oke, mindset-nya dirubah. Jangan kita bermain diskon di primary sales. Tapi kita coba main distribusi dulu nih, pahamin dulu data-data distributor. Loh ini ada distributor yang nggak mau ngasih data, ada yang mau, ada yang enggak. Nah saya buat tuh aturan. Semua distributor wajib memberikan data penjualan. Jika tidak, ya adalah insentif-insentif tertentu yang kita kurangin. Akhirnya ngasih kan? Ngasih buat ya kita buat analisa dong. Itu data semua senasional, saya kumpulin. Terus ya kita analisa. Oh ternyata distribusi produk kita yang B ini kurang. Udah sekarang semua fokus yang B tingkatin. Semua wajib ada di yang tadinya mungkin 100 tadinya cuma 10%, gimana cara kita naikin ke 30% dulu deh. Udah sesimpel itu aja. Jadi kita analisa dulu, kita tahu kondisi kita, dan kita ngambil keputusan. Dan untuk menggerakkan keputusan itu, ya dibuat SOP, dibuat aturan main, dan dibuat KPI-nya. Kalau lu bisa achieve 30%, lu dapat insentif sekian. Semua terus dibikin lagi IM, internal memo lah ya, perintah. Distribusi produk ini harus sekian persen. Di semua distributor, menjadi target. Nah, akhirnya kan senasional gerak tuh. Seret, naik jualan. Hanya dari apa ya? Tadi analisa data, terus membuat sebuah keputusan, membuat KPI. Tapi nggak ngeluarin budget kan? Iya ya. Nah itu paling ngeluarin budgetnya saya jalan-jalan keliling-keliling cabang-cabang. Karena harus ngecek. Make sure programnya jalan ya. Iya, karena ya tadi kita nggak asal naikin omset ya, saya kasih diskon, naikin orderan ya, tapi cuma ke distributor. Sedangkan distributor itu kan, ya saya pernah di principal, saya pernah distributor mau gampang aja. Yang penting omset. Nah, productivity itu kadang biasanya prinsipal yang banyak ngobrol. Tapi kalau dapat owner yang distributornya emang dia tadi mindsetnya maraton, itu beda. Saya punya distributor yang dulu itu pemikiran maraton. Dia bahkan udah bikin brand sendiri sekarang. Jadi dia memahami bahwa data itu adalah aset. Dia udah punya kan data, nih, wah dia omset bisnisnya dari prinsipal-prinsipal itu kurang lebih 6 miliar lah. Lalu dia mulai kan, wah nih kalau ini saya bisa bikin brand sendiri. Akhirnya dia mulai bikin produk sendiri. Dan dia mendistribusikan di areanya dia aja. Kebutuhan customer itu, customer butuh apa, ya dia cari barangnya, atau dia maklon, atau dia apa, tapi hanya di area. Jadi kan customer atau data itu adalah aset. Dia tahu, ini emang orangnya, dulu dia pensiunan apa di perusahaan multinasional. Jadi emang kalau ngobrol itu agak berat juga gitu. Jadi pemikirannya maraton banget. Jadi asik gitu. Nah itu pemikirannya kalau bisnis owner dapat yang maraton enak. Dia akan otomatis lari pasti. Kayak gitu. Iya. Sesederhana itu sebenarnya, tapi itu fundamental ya Mas Alvin. Kadang-kadang kita lupa gitu. Kita terlalu fokus ada produk yang udah ini revenue bagus, kita paretoin di sini ya, kita gedein di sini ya, tapi ternyata ada SKU lainnya sebenarnya masih bisa kita analisa ya. Nah, ketika misalnya dilengkapi dengan data, lebih canggih lagi kalau misalnya datanya bisa kita langsung ke capture titik outletnya ya Mas, itu lebih canggih lagi ya. Kalau itu kita langsung tahu ya, kayak tadi ada penyebaran outletnya gitu, kita langsung tahu gitu. Saya sebetulnya ada cerita lagi nih yang paling sederhana. Saya nggak tahu ya di sini kan backgroundnya yang datang kan apakah di distributor semua atau mungkin ada bisnis yang lain seperti di food and beverage gitu misalkan kan, atau ada bisnis lain. Pada dasarnya semua pasti dianalisa ya. Ini dulu saya kasusnya ini aja deh. Sunpride ya, saya sebutin Sunpride waktu saya project di, kalau kita pernah ngelihat tenda Sunpride tuh di pinggir jalan, pernah ngeliat ya? Ini sebelah agak jar, ada tenda itu tenda itu kita yang invest, distributor yang eksekusi. Karena apa? Kita pengen numbuhin market, itu kita bikin. Nah itu kita analisa, pindah posisi aja omsetnya udah berubah. Jadi dalam artian gini, posisi kita tadi di seberang, kita analisa, oh ternyata tren orang beli pisang itu dia pas arah pulang ke arah
rumah. Sore itu dia pas arah pulang komplek. Jadi kan ada arah berangkat kerja sama pulang kerja. Nah, kita pindah posisi nih ke arah orang pulang kerja. Naik omsetnya. Ini simple ya. Jadi kita ngitung nih. Oh, ternyata orang tuh kalau beli buah itu bapaknya sekalian pulang ke rumah. Karena arah pulang kan. Kita pindahin nih ke seberang. Omsetnya naik. Terus ada lagi yang dia di pinggir jalan, jalannya besar. Omsetnya kecil. Omset jalan besar tuh kayak misalkan yang jalannya bisa sampai 2 sampai 3 ya. Nah, itu nggak bisa karena itu mobil kencang-kencang. Akhirnya kita masuk ke second atau third line lah, yang di dalam agak gang-gang ke dalam dikit. Omsetnya naik. Yang penting ada parkir, orang jalannya lambat. Jadi dari data itu aja udah, oh kita kan udah punya data. Oh, jadi nextnya pas mau bikin, oh kalau mau bikin titik lagi, cari arah pulang. Itu dicatat tuh, arah pulang. Terus jalannya yang second atau secondary road atau third road. Ditulis lagi pajangannya harus begini, itu dibikin SOP. Nah, itu disebar, gitu. Supaya diterapkan di yang lain. Menarik. Ini bisa digunakan untuk kalau punya bisnis minuman, bisnis apa aja lah, jadi bisa digunakan gitu. Tidak bicara tentang distributor aja. Oke. Jadi seberang jalan juga ngaruh ya? Iya, karena arah pulang, yang belanja kan suami ya, maka kita kan harus tahu nih yang shopper, bahasa Inggris, bahasa kerennya shopper ya, atau yang belanja siapa. Jadi bukan konsumen nih. Jadi kalau kita bicara shopper itu berarti siapa yang beli dan konsumen yang mengkonsumsi. Kan yang beli kan ibunya atau bapaknya. Nah, bapak ibunya pulangnya lewat mana? Oh, lewat sini. Beli untuk keluarganya. Untuk konsumennya siapa? Keluarganya. Nah, kita pelajari shopper kita itu lewat mana. Shopper kita itu ke arah mana jam segini. Nah, itu. Jadi kita mempelajari shopper behavior ya. Gitu. Itu bisa berpengaruh ya, Mas Raffi. Salah satunya ya. Menarik. Nah, itu sebenarnya banyak pertanyaan nih Mas Raffi, tapi kita kasih ruang dulu ya buat pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai rame di kolom chat nih, Mas Raffi. Ini Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ya, kita tetap masih buka pertanyaannya. Jadi ini aku bacain dulu yang dari awal ya Mas. Ini ada dari Pak Cirokisasi. Izin tanya, kenapa harus big data yang selalu menjadi pembahasan untuk berbicara bisnis dan kenapa bukan SDM, produk, proses, dan lain-lain, Mas Raffi? Izin, Mas. Silakan, Mas. Waduh, ini sebetulnya tadi kayaknya saya sempat nyinggung sih, big data itu sebetulnya data biasa. Tergantung view kita ya. Big data itu kalau saya ngeliatnya big data itu hanya, saya bilang gimmick tersalah ya. Bahasa marketing lah, biar kelihatan keren ya. Big data. Coba kalau bilangnya cuma data, kan nggak menarik ya. ini gaya saya ya. Coba kalau acara hari ini cuma tulisnya data for sustainable, gak keren. Nah, jadi big data itu ya bisa dibilang ya karena datanya emang besar. Jadi kayak misalkan nih kita perusahaan ngumpulin data sales, data accounting, data apapun dikumpulin itu bisa berapa ratus giga, bahkan bisa beribu-ribu giga. Itu gede, itu istilah gedenya itu di situ. Jadi ya intinya kita fokus pada bisnis kita aja, data kita apa. Nah, sebetulnya data ini tadi ya larinya tadi ke SDM ya. SDM, produk, proses. Oh iya, larinya ke sana. Data itu akan lari ke produk, lari ke SDM. Karena apa, kan dari data yang kita ngeliat nih, penjualan kita kok saya bisa minus ya. Pas dilihat minus kan ternyata gajinya mungkin kegedean. Pas lihat absensi karyawan saya kok nggak 100%. Hilang-hilangan nih orangnya, kan berarti bicara SDM. Nah, tadi bicara lagi, kayak saya mau pas saya cek, ternyata secara data distribusi produk B itu rendah, cuma 10% dibandingkan 100%. Nah, berarti kan harus ditingkatin. Pas saya ngobrol sama salesnya, ini kamu harus tingkatin, lihat dari data ini. Saya nggak paham analisa Pak, berarti masalah capability. Berarti dia harus harus di training, harus di coaching, bicara lagi SDM. Jadi data itu ya hanya data, benar. Tapi dia terbentuk dari tadi SDM, proses bisnis, yaitu akan terjadi data kan. Kayak misalkan nih, dari data ternyata misalkan kalau ternyata kita kok secara, kalau di distributor mungkin kok making barangnya kok lama banget ya.
making barangnya misalkan lama nih, ya berarti kan harus dibuat secara, kenapa kok beras kita kan dari ingat data nih, kok kenapa pengiriman kok baru berangkat jam 10 ya, misalkan kita pengen ngejar jam 9. Oh berarti ini karena mereka nyetaknya faktur, misalnya admin nyetaknya itu pagi, jadi baru making jam 8, akhirnya molor semua. Oh berarti kan itu kan dari data. Habis itu kan bikin SOP. Oh berarti manpower ini harus berubah semua nih. Packing semua dari sore berubah, bikin SOP. Kan itu mempengaruhi SDM, mempengaruhi proses bisnis. Jadi kita dalam membentuk SDM, dalam membentuk proses bisnis kan pasti ngeliat data dulu. Jadi ya ini larinya bisa kemana-mana, kayak gitu. Karena kan ada lagi, saya dulu pernah diajak teman saya, dia konsultan pabrik. Itu simple deh, dia kalau nggak salah waktu itu seingat saya tuh dia bisnisnya itu pengusahanya dia pabrik jepitan rambut plastik tuh, jepitan rambut. Nah dia tuh ngeliat data ini banyak rejectionnya untuk produk ini, rejectnya banyak, jadi dia meletot gitu loh. Pas dilihat meletotnya itu di proses yang pas dia pencetakan, kan prosesnya banyak tuh. Pas dilihat terjadi rejectnya itu pas di proses pencetakan, kan data nih ya, proses pencetakan. Ternyata pas di proses pencetakan, alat yang lepas, itu dia jatuh ke lantai dan itu masih panas, jadi meletot. Inovasinya apa? Udah cuma dikasih ember gede, kasih air dingin di bawahnya. Jadi pas jatuh dia ke air langsung dingin, langsung beku. Rejectionnya turun. Jadi yang tadinya masih kan plastik tuh kalau di tekan gitu kan masih panas tuh, dia nyetak, dia jatuh ke lantai kan langsung meletot karena masih panas. Tapi dikasih tuh sama dia ember, cuma dikasih ember aja sama air, jatuh, jadi langsung ke air dingin, dia langsung keras kan, meletotnya berkurang. Sesimpel itu. Tapi kan untuk membuat sebuah proses itu berarti dari data kan, oh ternyata dari data banyak reject nih, rejectionnya di mana? Ini kalau pabrik ya, kita bicara pabrik, rejectionnya di bagian mana? Oh di bagian ini, loh kenapa? Kan kita lihat nih, oh proses yang ini ada yang ternyata rejectnya karena ini. Nah berarti kan perbaikan proses. Terus jangan-jangan kesalahannya di SDM nih, SDM nggak paham, berarti SDM harus diajarin. Nah jadi begitu sih kalau yang saya pahamin ya. Kenapa ya sebetulnya kalau big data ya tadi, data itu ya penting ya karena akan mempengaruhi nanti ke SDM. Oh ternyata pas kita lihat kenapa pencapaian saya segini ya, oh ternyata SDM saya tidak paham, berarti saya harus training. Loh kenapa kok produk saya kok hasilnya jelek ya, oh ternyata ada kesalahan dalam penanganan proses atau SDM-nya, berarti SDM-nya harus di training atau proses bisnisnya harus diubah. Ya tadi tetap jalannya dari data, karena gimana kita tahu nih, jadi besok kita bikin training ini untuk apa Pak? Nggak apa-apa, iseng aja. Tapi kalau dari data kan, oh iya karena karyawan saya tidak tahu A, B, C, D, saya pengen karyawan saya tahu ini. Karena secara datanya, ini anak-anak saya nggak paham. Nah kan itu lebih enak ya, lebih clear dalam membuat keputusan. Seperti itu, kurang lebih. Nyambung-nyambung. Data dianalisa, kemudian ada sedikit hipotesa dicari, terus penanganan seperti apa, baru buat inovasi. Gitu ya, kurang lebih ya Mas ya. Oh menarik. Mudah-mudahan ngejawab ya. Tadi dari pertanyaan dari Pak Ciro. Thank you Mas Raffi. Ini aku lanjutin pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Cicien. Selamat sore Mas Raffi. Big data diupdate berapa lama? Ada beberapa teman memberikan info bahwa big data diupdate setiap kali ada perubahan karena hasil analisa pasar atas produk kita, perubahan strategi atau evaluasi industri. Big data diupdate berapa kali sehari? Ada tanggapan Mas Raffi? Silakan Mas. Terlalu, ini saya pengen tahu nih, big data ini bicaranya data apa dulu nih? Apakah data marketer, misalkan data Nielsen atau data apa? Kalau data marketer emang dia update-nya ya biasanya kan dia melakukan survei ya. Itu kan kalau data consumer ya, data marketer. Tapi kalau data bisnis ya harusnya setiap pergerakan mingguan, bulanan tuh pasti ada. Itu kan kita pastikan kalau kita secara bisnis atau perusahaan kita ada kan meeting mingguan kita kan bikin dulu yang target setahun. Dari setahun itu kita bikin target bulanan. Nah dari bulan ini kita monitoring tiap minggu. Kan kita bikin KPI itu kan banyak. Kalau kita misalkan ternyata bisnis kita hulu ke hilir nih, dari produksi sampai distribusi ke konsumennya kita semua yang pegang. Kan berarti KPI-nya harus nyambung nih, antara si sales sampai ke production. Itu kan semua KPI-nya harus nyambung. Kita mau tumbuh sekian. Berarti kan ada target juga untuk hasil dari
pabrik. Nah, itu kan harus nyambung. Nah, ini kan harus ada meeting mingguan ya yang align. Jadi saya belum tahu nih maksudnya big data ini big data apa dulu? Apakah big data marketer atau big data yang ada di perusahaan? Kalau perusahaan ya pasti mingguan kita update. Tapi kalau marketer ya emang tergantung nih. Biasanya paket-paketnya dari konsultannya ya. Di itu karena lumayan mahal ya gitu. Tapi kalau kalau perubahan bisnis sebetulnya tergantung lagi. Kalau saya sih melihatnya seperti ini, kayak selama kita berbisnis di kebutuhan harian harusnya sih masih jalan ya. Kayak ya kayak kayak tadi kita ngebahas Denko itu susu emang itu kebutuhan harian. Tapi kan bagaimana mempertahankan produk itu tetap ada di tetap ada di top of mind-nya konsumen tuh gimana ya, dia main di marketingnya tuh dia kuat supaya apa, next ibu-ibu itu akan memberikan Denko untuk anak-anaknya. Nah tapi untuk menjaga itu kan dia harus menjaga nih deliver dia ke toko, jadi supply-nya dia harus terus ada. Bayangkan kalau dia budget marketingnya udah gede, totonya peternak susunya collapse semua, wah permintaan tapi nggak ada barang, itu lost opportunity. Jadi dia harus pikirin tuh gimana cara menjaga konsumennya dan gimana menjaga supply-nya tadi yang panjang tadi tuh prosesnya. Kayak gitu sih Pak, kalau yang saya tangkap ya. Kalau marketer ya tadi lihat dulu bisnis kita di mana gitu. Kalau bisnis yang viral ya pasti harus berubah-berubah. Bisnis yang cuma berpikir viral ya, tapi kalau udah lari ke kebutuhan ya pasti akan ada inovasi. Kalau di fashion ya tadi kan, kalau fashion ya bicara fashion berarti inovasi desain. Kalau dari produk biasanya inovasinya tuh larinya nanti, oh ini mengandung vitamin ini. Nah ini sekarang lagi in apa sih sekarang nih? Yang lagi in sekarang kan ibu-ibu apa glue apa non kalori. Nah dia bikinlah produk non kalori, produk. Nah itu kan gimmick ya, itu gimmick sih. Kalau di bisnis yang saya pahamin itu gimmick aja. Gitu. Ya, ya. Jadi ada dua data ya, data internal ataupun data eksternal ya. Iya, tergantung data apa. Ya, idealnya sebenarnya kalau internal, seperti data hariannya kita ya, itu kita bisa update mingguan dan kita tahu mitigasinya kayak gimana, penanganan seperti apa, dan goals apa yang dituju dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu ya, kurang lebih ya. Mantul, mantap sekali. Mas, ini aku nanyain lagi ya dari pertanyaan berikutnya ya. Mas Raffi kasih contoh dong penggunaan dan pengimplementasian big data ini selain di FMCG, misalnya di bidang jasa telco untuk meningkatkan produktivitas sales. Telco nih Mas, ada cerita yang pernah didengar nggak dari teman-teman telco? Telco Gimana? Telco berat. Berat, temen saya tuh curhat semua isinya. Telkonya nih, telco apa? Telco kayak provider ya, misalkan XL, Telkomsel kayak gitu-gitu ya. Itu emang persaingannya berat. Saya sejujurnya nggak gampang sih, karena kan ada kan akuisisi new kartu tuh yang saya tahu tuh, akuisisi pembukaan kartu baru, akuisisi new customer itu kan dia dengan mengaktifkan kartu baru. Tapi kalau ditanya, kartu handphone saya itu udah 20 tahun lebih, saya nggak pernah ganti nomor. Jadi emang untuk akuisisi new customer itu nggak gampang. Jadi emang makanya sekarang kan kalau saya lihat trennya itu kan ya itu aja sih yang main. Jadi kalau di telco itu paling jatuhnya kan kita lari kalau saya lihat emang persaingannya makin ketat ya di telco, terutama untuk kayak contoh paling simpel kan pembelian pulsa ya, misalnya pulsa lah. Pulsa sekarang kita udah bisa beli dari e-commerce, dari aplikasi. Saya aja beli di Tokopedia bisa gitu. Tapi ternyata saya sempat berpikir sini telco bakal mati nggak distributornya. Ternyata nggak juga. Ternyata pas saya diskusi sama teman saya, sekarang itu kayak bisnis yang lama itu masih ada loh, yang kayak suntik pulsa ya, suntik. Jadi kayak yang di pinggir jalan itu, salesnya kan datang dia suntik kan, kalau nggak salah dia suntik pulsa gitu. Ya berarti kan untuk yang jadi pertanyaan kan bagaimana kunjungan sales itu ya? Kunjungan sales itu apakah sudah sesuai dengan target apa enggak? Kan itu yang pertama. Nah tapi yang kedua adalah demand-nya seperti apa? Karena kita nggak bisa mengungkiri permintaan di market. Contoh nih, kita udah push sales, tapi ternyata orang sudah berubah ke aplikasi semua. Ya berarti emang harus ada inovasi di situ gitu sih. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi telco ini saya nggak terlalu mendalamin ya. Tapi kalau saya diskusi dari teman-teman saya, emang telco ini
cukup berat ya, karena yang pertama kalau ganti nomor tadi saya cerita, nomor saya udah 20 tahun lebih nggak pernah ganti. Bahkan dari teman saya SD aja nomornya masih nomor saya yang lama itu juga. Terus persaingannya sekarang orang udah mulai melek aplikasi, jadi beli pulsa juga gampang, tapi ternyata nggak juga sih. Pas saya lihat ternyata masih ada yang offline pembeliannya, yaitu di tempat-tempat gerai-gerai kartu, yang pulsa suntik. Ya berarti kalau kita ngeliat kartu suntik kan berarti gimana caranya dia harus mengisi pulsa di toko tersebut. Nah tapi kan baik lagi, demand-nya ada nggak? Itu sih. Nah demand ini kan berarti inovasi dari si pemilik brand. Bagaimana mengakuisisi orang yang kayak saya nih, yang udah setia 20 tahunan bisa pindah provider, kok nggak gampang. Itu sih. Jadi tergantung ya posisi bisnis kita di mana, terus kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Kalau berharap kadang kalau distributor itu kan kita bergerak tergantung prinsipnya juga. Kalau memang kekuatannya distributor, saran saya ya untuk meningkatkan kekuatan bisnis, ya cobalah ini kita punya aset customer nih. Kira-kira dari customer yang dipunya ini bisa jualan apa? Misalkan nih gerai itu punya punya showcase chiller lah. Ya udah salesnya suruh jalan sambil bawa minum aja, Pak, nih jual ready to drink. Ya itu contoh lah ya, nambah muatan, istilahnya nambah muatan kalau ingin meningkatkan nilai bisnisnya gitu. Jadi dianalisa lagi tadi, apakah bisnis yang sudah mentok. Kalau udah mentok ya berarti tambahlah muatan. Kan asetnya adalah customer, data customer tuh aset. Nah di customer ini ada apa aja sih? Oh ternyata dia jangan-jangan yang ngisi ini mengisi pulsa warung Madura kan? Warung Madura ya, istilah warung Madura itu kan banyak barangnya ya. Bisa sekalian nggak distribusiin produk lain tuh, snack apa ya, sekalian jual pulsa, sekalian jual snack misalkan. Ya itu inovasinya kalau berbisnis di distributor. Jadi baik lagi bisnisnya apa, bisa maksimalkan di mana. Tuh. Jadi lihat dulu kekuatan kita apa untuk dimaksimalkan. Itu sih. Untuk mudah-mudahan ngejawab ya Pak Agung. Soalnya ada jasa, jadi mungkin selain telco kartu bisa jadi untuk instalasi dan lain-lain ya, bisa jadi ya Mas Raffi ya. Tapi balik lagi memang itu ilmunya ke CRM ya, Client Relationship Management ya. Jadi kita harus tahu ini customer itu adalah data customer adalah aset. Ya pelajari customernya, ketahui customernya, potensi customernya ada di mana. Menarik sekali nih. Udah merembet-merembet ke mana-mana kita ya, makin seru ya. Mas Raffi, ini pertanyaan lagi dari Kirana. Halo Mas Raffi, kira-kira metrik utama apa yang harus diperhatikan untuk evaluasi keberhasilan big data? Ini keberhasilan big datanya apa ya? Keberhasilan proses dapetin data aja atau proses dianalisa terus jadi keputusan bisnis? Ini nangkepnya apa nih? Proses datanya. Kalau proses data kan berarti untuk dapetin data itu kan how to dig-nya ya, how to dapetin datanya kan. Kalau datanya berarti kan harus punya aplikasi, harus punya ya softwarenya atau hardwarenya. Itu keberhasilannya. Tapi kalau untuk jadi keputusan bisnis ya matriksnya kan berarti ya apa nih? Kayak gitu. Ini kalau Mbak Ade gimana nangkapnya? Saya belum terlalu paham ya. Sebenarnya insight apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan gitu untuk dari hasil kelola data ini kita bisa tarik insight dalam bentuk matriks apa? Sebenarnya gitu ya. Kalau proses mungkin ya. Ini kita agak menebak-nebak soalnya pertanyaan Mbak Ira. Kalau Mbak yang bikin mungkin bisa ngetik lagi jelasin. Boleh kalau mau open mic dan rasain juga boleh nih Mbak Kirana kalau masih di sini bareng kita untuk bisa diperjelas pertanyaannya. Oke, menunggu Mbak Kirana nanti menjawab memastikan lagi nih masih ada pertanyaan Mas Raffi dari Pak Ali Mahmudin. Untuk Mas Raffi, apakah ada metode statistik khusus untuk analisis produk dan forecast untuk big data dan bagaimana kita menguji data kita valid atau enggak? Nuhun. Waduh, ini kalau bicara statistik saya ini sebenarnya bukan orang pinter Pak, jujur. Saya ini kuliahnya aja 9 tahun. Jadi nggak pinter-pinter amat ya. Saya tuh statistik dulu waktu skripsi aja bayar orang statistiknya. Jadi kalau bicara produksi dan forecasting, ini kan kalau di perusahaan namanya demand planner ya.
nama posisinya nih demand planner. Itu dia yang akan menyambungkan bagian production dengan dia yang akan menghitung tuh. Kayak tadi kan, kayak misalkan kita mau tumbuh 10%. Berarti untuk tumbuh 10%, nanti kan sales kan ngitung tuh. Oh, berarti saya mau tumbuh dari penambahan salesman, tambahan aktif toko, penambahan apa-apa lah. Salesman suruh mikir tuh. Nah, ternyata untuk tumbuh itu butuh produk berapa banyak. Nah, itu nanti dicatat tuh. Oh, ternyata sekian ribu karton peningkatannya. Nah, dari peningkatan sekian ribu karton, oh ternyata bahan bakunya harus meningkat. Nah, ini disambungkan ibaratnya. Jadi kalau ini biasanya kalau production dan forecasting itu masuk ke tim demand planner. Itu dia ya ngitung aja kebutuhan. Jadi kayak tren. Jadi biasanya kalau kita itu pakai tren aja. Tren itu bisa ngambil 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, apa 1 tahun terakhir, atau bahkan sampai 2-3 tahun terakhir. Biasanya kalau ngambil udah panjang 2-3 tahun terakhir itu kita ngambil persentasenya aja. Misalkan persentasenya ini kemampuan kita tingkatannya sekian. Tapi kan kira-kira nih kita harus, kalau tadi kan bahan baku naik nih. Oh, berarti petaninya misalkan kalau bahan baku kita susu ya, berarti peternaknya harus nambah berapa misalkan. Atau peternak ini masih bisa diulik lagi nggak Pak? Bapak masih mau nambah sapi nggak? Kita kebutuhannya sekian nih untuk tahun depan. Oh ya, saya siapin sapinya sekarang. Berarti kan dia harus invest. Jadi ini bicara bahan baku ya, production. Karena bahan baku terus masuk ke production. Production, lihat lu nih, trennya tuh 6 bulan atau setahun terakhir, sebenarnya kemampuan produksi kita berapa sih? Nah, kemampuan produksinya sekian ton. Oh, sekian ton itu tata pemakaiannya baru 90%. Nah, mungkin apakah masih cukup pemakaiannya? Kalau dipakai 100%, memungkinkan nggak? Oh, nggak mungkin, karena kalau lagi peak season itu kepake 100%. Misalnya peak season tuh festif ya, kayak misalnya lebaran atau Natal, tahun baru. Itu biasanya kenaikan penjualan bisa lumayan lah peningkatannya. Bisa lebih dari 10%. Oh, berarti nggak bisa nih, harus invest. Karena peak season nanti nggak akan terkejar. Oh, yaudah invest. Kan itu kan dihitung ya. Jadi kan, oh kemampuan alat produksinya segini nih untuk menampung raw material segini. Berarti harus ditingkatkan. Itu sih, jadi kalau statistik saya jujur saya nggak terlalu paham statistik, tapi saya hanya bermain data-data historical, itu dilihat trennya, terus disambung-sambungin, tapi nggak cocokologi ya. Jadi disambungin, oh ya kita kan pakai logika aja ya, misalkan oh kebutuhannya sekian, oh ini berarti butuh bahan baku sekian, nanti sekian kita bicara quantity, terus nanti kalau sales ya tinggal kali rupiahnya aja berapa, kayak gitu. Nggak terlalu yang kayak dosen-dosen statistik lah gitu sih Pak. Jadi pakai hitungan manual aja, pakai Excel kayak gitu. Kalau software, ada sih software demand planning tuh, tapi biasanya ujung-ujungnya kita ngitung sendiri sih, yang saya pahamin ya. Karena kan dia mesin itu kan memproses ya benar data tok, tapi kan dia tidak memperhitungkan kondisi eksternal kan. Kan bisa aja, oh menurut data kita harus produksi sekian. Tapi kita tahu nih, di bulan itu tuh musim hujan misalkan. Musim hujan ini nggak mungkin. Ini datanya nggak tahu dia ini musim hujan ya kali ya, gitu. Kan akhirnya ada inputan-inputan dari yang kita pahamin. Ternyata pas dari situ, oh ternyata ada pemilu nih. Ini nggak mungkin pengiriman kalau lagi pemilu karena rame bla 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 bla. Nah ini kan kalau pakai mesin learning gitu data processing kan dia belum tentu memahami itu. Jadi akhirnya kita pun harus menghitung secara menganalisa sendiri juga gitu, menaruh data-data yang di luar sistem tadi, data yang kita masukkan lah, kayak gitu sih. Itu Mbak Ade ekonomi, semoga menjawab. Ya, bukan cocokologi ya, bukan cocokologi. Tapi aku juga percaya sih Mas Raffi, kadang-kadang kita punya data, ya data itu ya angka gitu ya. Data itu ya cuma sekedar angka. Kalau memang kita nggak bisa menganalisanya dan dengan bijak juga melihat situasi eksternal, aku percaya banget sih dengan itu. Jadi tetap sekeren apapun suggestion yang diberikan sama data yang kita cari, yang kita sudah provide ini, kita juga tetap harus punya SDM ya gitu, yang bisa membaca data ini dengan tepat, memberikan insight berdasarkan data ini dengan tepat, suggestionnya juga bukan cuma sekedar data rasional, tapi juga ada emosional juga. Tentunya kalau kita mau menangin market-market tertentu ya.
Luar biasa. Terima kasih Mas Raffi atas penjelasannya. Thank you Pak Ali. Nah ini Mas kayaknya ini the last but not least ya pertanyaan dari teman-teman peserta yang ada di sini dari Mbak Rena Nainggolan. Selamat siang Mas Raffi, mau nanya untuk analisa data sendiri di perusahaan-perusahaan besar seperti yang Mas Raffi sebutkan tadi, aplikasi apa sih yang sering digunakan? Saya tertarik dalam analisa data. Apakah lebih banyak menggunakan Tableau atau Power BI atau ada yang lain nih Mas Raffi? Terima kasih nih Mas kalau ada referensi. Thank you Mbak Rena pertanyaannya. Silakan Mas Raffi. Oke, menarik ini ya, sebut merek nih, Power BI atau Tableau. Nah, jadi saya udah pernah ngerasain sih, Power BI itu ada di perusahaan yang apa, Tableau ada yang perusahaan apa. Jadi kita harus memahami dulu nih, kita ini posisinya apa? Kan itu dulu pertanyaannya. Kalau kita kayak saya nih, saya untuk analisa pribadi, saya pribadi ya, saya untuk menganalisa, saya pengen tahu nih, misalnya saya pengen tahu, wah ini cabang ini seperti apa kondisinya, bla bla bla. Saya tidak menggunakan Tableau, saya menggunakan atau Power BI, saya menggunakan Excel karena kecepatan dan kedetailan. Karena Power BI dan Tableau itu kita harus pahamin itu adalah apa istilahnya ya, Mbak Ade, itu hanyalah apa namanya? Dia tuh kayak untuk tampilan aja sih, untuk tampilannya lebih oke, lebih keren, tapi kalau datanya besar banget itu berat, bener, berat. Jadi biasanya Tableau atau Power BI, ya bener-bener Visual Dashboard, betul. Nah, Pak Agung, terima kasih, saya lupa. Jadi dia tuh hanya dashboard yang biasanya digunakan oleh big boss, bos-bos, karena lebih gampang lihatnya. Dan dia, misalkan nih, ngelihat, wah profit, oh angka sales sekian, OPEX sekian, profit sekian persen itu persen-persen. Terus paling dia klik turun lagi sampai cabang mana aja yang nggak profit, terus diturun lagi, sampai level, paling biasanya dia sampai level produk atau level cabang. Tapi dia nggak akan sangat berat kalau udah sampai level customer. Contoh perusahaan-perusahaannya, saya nyebutnya adalah perusahaan saya itu, kita itu punya master customer 200.000. Nah, nasional ya. 200.000 customer itu kalau masuk ke sono itu CEO juga nggak butuh sih, nggak mau tahu itulah CEO. Jadi tergantung lagi, Power BI dan Tableau itu ya tadi ya benar, Visual Dashboard itu adalah data untuk memvisualisasikan. Nah ini jadi permainannya emang lebih enak, jadi dia emang untuk main visualisasi enak, jadi buat bikin ceritanya enak. Tapi kalau untuk mendalam dia nggak bisa, kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ada yang bisa menjelaskan, oh enggak mas, saya bisa kok lebih dalam sampai customer, sampai itu luar biasa sih, karena datanya berat. Semakin berat dia ngolahnya juga makin lama. Jadi biasanya dia hanya lihat highlight. Jadi kalau misalkan nih Mbak Rena ini seorang data analis, nah kan pertanyaannya adalah berarti kan Mbak Rena ini yang menyajikan data. Berarti harus paham dulu nih siapa audiensnya. Kalau saya dulu, saya juga menyajikan, sama ya. Saya jadi dulu menyajikan data untuk CEO saya menyajikan data untuk para sales manager, saya menyajikan data untuk sales supervisor. Nah, setiap level itu pasti berbeda-beda data yang dilihat. Dan bisa jadi visualisasi yang digunakan juga berbeda. Jadi misalkan untuk CEO, ya mungkin mereka akan menggunakan Tableau karena datanya data-data highlight lah, tidak terlalu dalam. Tapi kalau udah di manager kan dia akan melihat lebih dalam lagi nih, tapi masih bisa tuh di Tableau. Dia akan melihat profitability tiap cabang, terus productivity tiap cabang, tapi paling hanya kayak jumlah customer berapa, tapi hanya melihat angkanya, tapi tidak melihat toko ini nih, nggak nyampe, nggak akan kuat, karena itu datanya banyak banget. Jadi pengalinya data itu kan jumlah customer berapa, jumlah SKU-nya berapa. Jadi misalkan kita punya 1.000 customer, terus kita punya 100 item, berarti kan 1.000 kali 100 100.000 kolom, terus datanya mau dikali per hari. Satu bulan udah 30, kali lagi 30, kali lagi setahun, berapa kolom tuh datanya. Kebayang kan? Itu big data tuh kayak gitu tuh. Jadi makin berat. Nah, jadi biasanya kalau visualisasi tadi itu hanya untuk highlight. Jadi yang pertama, kalau kita seorang data analis, kita harus pahamin dulu nih, ini kita akan menyajikan untuk siapa. Kalau untuk CEO, data apa sih yang dia butuhkan? Dia biasanya butuh angka ya, biasanya di high level. Jadi salesnya berapa, atau gross, terus sampai nanti angka, kalau ke finance bisa sampai ke tax, sampai ke main ke percentage gitu-gitu, berapa rasionya, rasio profit, rasio discount, rasio apa, dia hanya melihat rasio aja.
Terus nanti kalau misalnya ada yang nggak bener, dia tinggal telepon head-nya aja, lu nggak bener nih, udah head-nya yang kerja kan ke bawah, set kan gitu kalau CEO. Nah terus nanti dari head dia turun lagi, oh cabangnya ini nggak bener nih, cabang ini nggak bener, nanti dia tinggal hubungin tuh regional sales-nya atau entah bagian orang development-nya. Ini ternyata itu biasanya sampai channel ya. Oh channel ini nggak bener nih, di cabang ini channelnya nggak oke. Kenapa ya? Coba dong dicek. Nah nanti pendalamannya itu akan pakai Excel biasanya. Saya pakai Excel. Pribadi saya pakai Excel. Karena saya akan cek nih cabang ini, oh customer ini sampai dalam itu Excel. Tapi ya pasti datanya nggak jadi datanya lebih spesifik. Jadi kita lihat dulu secara highlight, oh yang bermasalah di bulan ini misalkan, atau 3 bulan ini bermasalah, kita dalemin, seret, nah itu pakai Excel. Gitu, karena kita akan bisa melihat lebih dalam. Yaitu nggak lebih fleksibel sih. Kayak gitu. Ini kira-kira menjawab nggak nih? Jadi kalau Tableau sama Power BI itu biasanya saya untuk menyajikan data ke high level. Karena dia datanya nggak terlalu berat dan dia akan melihat tren jangka panjang. Tahunan tapi datanya paling data highlight ya. Tapi kalau analisa mendalam, kita pengen tahu sampai level toko, sampai level SKU, sampai level kalau perlu sampai AR customer itu berapa, saya pengen tahu nih toko ini hari ini ada utang berapa ke kita, terus overdue apa enggak, tren pembayarannya gimana, on time enggak, dari sekian transaksi, dari sekian transaksi dia on time-nya berapa persen, overdue-nya telat bayar berapa persen. Nah itu pakai Excel gitu. Tapi kalau nanti angkanya highlight misalkan persen, nah itu baru kita main ke visual karena datanya nggak, jadi angkanya itu udah angka olahan, nggak terlalu berat kayak gitu. Itu sih. Luar biasa, Mas. Aku sambil spill ya, di Simpleader tuh kita ada ini Power BI untuk ya kita BI sih gitu ya. Jadi memang data high levelnya bisa dibaca dari sana tuh. Data hariannya kan dikumpulin tuh dari FFA, dari ini segala macam. Tapi nanti di end of the slides-nya itu kita ada BI, itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan lah teman-teman di distributor ya. Biasanya kalau untuk penggunaan distributor itu cukup gitu buat yang small medium size gitu, bisa pakai BI itu. Kalau misalnya dia size-nya udah ke prinsipal, kita juga punya visual dashboard-nya tadi itu kita kumpulin, kita consolidated dari all cabang menjadi satu platform di portal gitu. Nah itu untuk high level lah. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang ada di sini lagi mencoba mencari tools yang bisa dipakai, gampang diimplementasikan, juga bisa hubungi teman-teman salesman-nya Simpleader yang ada di sini ya. Ini izin aku sambil jualan nih Mas Rabi. Nih jadinya seru banget ya ternyata diskusi kita sore ini ya Bapak Ibu. Aku ucapin juga terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya, atas atensinya karena sudah seru sekali. Di sini ada kolom feedback, nanti Bapak Ibu punten diberikan feedbacknya ke sini terkait dengan pelaksanaan acara kita. Mas Rafi, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas insight ilmu nih, daging ya, kalau buat aku nih daging gitu ya, enak juicy gitu, enak buat dipahami. Ya, sebenarnya kompleks, tapi penyajiannya Mas Rafi sangat enak buat dipahami buat kami yang masih awam. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak Mas Rafi atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga atas dedikasinya. Sudah ada yang ngerasain. Silakan tinggalin kolom komentar Pak. Karena setelah ini kita akan masuk untuk sesi foto bersama. Buat Bapak Ibu, kami mohon apabila memungkinkan untuk bisa di on cam ya, dihidupkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Kapan lagi kita bisa foto bareng nih Mas Rafi? Soalnya sibuk banget, jadi buat hari ini khusus mendedikasikan waktunya. Terima kasih loh Mas Bro. Ya kita setelah ini kita coba ini dulu ya, buka kamera ya, boleh kita untuk foto. Operator aman, semuanya bisa terlihat. Kalau sudah, kita coba foto bersama sebentar ya. Saya coba buka juga. Mas Didi, Mbak Neta, gimana? Ini semua sudah terlihat? Kalau sudah, boleh dikasih aba-aba ya. Oke, silakan pasang senyuman terbaiknya, Bapak Ibu. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Bisa? Aman? Sekali lagi boleh? Kalau saya harus gini nih Mas, ini gaya andalannya Simpleader. Gitu ya?
itu jadi seru banget. Ya 1, 2, 3. Sip. Oke, kalau gitu Mas Raffi saya lagi kami ucapin terima kasih banyak atas waktunya. Buat Bapak Ibu juga di sini bakalan ada wah, sudah di-follow Mas LinkedIn-nya. Siap. Di Siap. sini di sini Bapak Ibu nanti akan dipilihkan dari tim marketing Simply Dots untuk pertanyaan-pertanyaan paling menarik akan dihubungin secara terpisah dari acara ini gitu ya. Dan kami mohon juga untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang, mohon diberikan feedback-nya. Ada link yang tadi sudah dikirimkan oleh Mbak Felis, mohon diisi dan itu akan menjadi feedback yang luar biasa bagi kami, apresiasi buat kami agar semakin memperbaiki diri di masa mendatang. Seperti yang disampaikan Mas Raffi tadi, kalau mau jadi pebisnis yang long term, yang bisa lari maraton, itu harus bisa meningkatkan kemampuan diri secara terus-menerus. Gitu ya Mas Raffi ya? Ya. Mas Raffi, aku ngucapin thank you so much. Setiap kali sesi dengan Mas Raffi itu selalu belajar banyak hal. Kadang-kadang pembahasan berat jadi ringan gitu ya. Jadi sekali lagi kita doain semoga Mas Raffi sukses terus, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya. Kalau gitu Mas Raffi izin buat teman-teman semuanya juga Bapak Ibu partisipan hari ini saya ngucapin wakil Simpidos mohon maaf kalau apabila ada kata-kata kemudian ya salah ya kemudian ada sedikit noise karena kebetulan ternyata di sebelah kantor aku lagi ada renovasi Mas Raffi jadi agak sedikit noise jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Have a good day semuanya. Mas Raffi, terima kasih banyak. Thank you semuanya. Thank you. Silakan di open bumpernya dari operator. Thank you.